Guru boleh disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kesejahteraannya masih jadi tanya. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja, Teluh Papat. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada podcast Tribun Jogja kali ini, sudah hadir bersama saya ada Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Nanti akan membahas beberapa persoalan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sekaligus solusinya ya, Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Nah, teman-teman juga bisa berkontribusi untuk memberi masukan dan saran melalui channel YouTube Tribun Jogja Official dan fanpage Facebook Tribun Jogja. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik ya, semangat ya. Oke. Semangat Karena warnanya bajunya cerah jadi ini cuma kan jiwa muda ya. Oke. Nah, saya enaknya nyebutnya Mas Purbo aja deh. Karena ini di atas saya sedikit gitu ya. Seumuran sudah. Iya, seumuran ya. Mas Purbo, ini senang sekali ada kesempatan bersama teman-teman Tribuners dan masyarakat Jogja, kita akan ngobrol soal permasalahan dan berikut solusinya ya, tentang Jogja terkini ya. Mulai dari nanti ada masalah stunting, terus kemudian persoalan sosial lainnya yang kadang kita itu nggak ngeh gitu bahwa solusinya ada di depan mata, tapi ternyata kita terlena ya. Nah, pertama kita soal stunting yang kemarin jadi sorotan ya, beberapa 4 kabupaten dan 1 kota di DIY itu termasuk dalam kriteria stunting yang tinggi gitu ya. Nah, terus kemudian pemerintah melalui BKPN kemarin meluncurkan program 2 telur ya untuk anak-anak. Nah, ini kalau dari kacamata Mas Purbo sendiri, bagaimana kemudian persoalan stunting di DIY? Seurgent apa sih untuk kemudian segera kita urai gitu? Jadi stunting menurut saya yaitu bukan hanya sekedar angka ya, walaupun secara angka stunting di daerah istimewa Yogyakarta cukup tinggi, namun tidak paling tinggi di Indonesia. Artinya kita di tahun 2021 mereka ada di sekitar 17,3% ya, dan mengalami penurunan menjadi 16,4 ya, artinya itu turun 0,9, dan itu belum cukup karena kita ditargetkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mentargetkan turun sampai dengan 14%. Walaupun tingkat nasional masih berkisar di 21, nah artinya Yogyakarta memang tinggi, cukup tinggi, namun tidak yang paling tinggi ya, masih di bawah rata-rata nasional. Dan kuncinya sebetulnya stunting itu tidak hanya kuncinya tidak hanya di yang bersangkutan saja di anak-anak, namun di orang tua ya, di orang tua dan lingkungan ya. Jadi bagaimana kita sebagai keluarga itu meng-create bagaimana nanti pertumbuhan anak. Jadi sebelum pernikahan sebetulnya mungkin mereka sudah menyiapkan diri menyiapkan diri kondisi gizi bagi ibu yang hamil artinya itu memang dipersiapkan sebelum menikah, sehingga ketika nanti mereka menikah dan akhirnya hamil dan seterusnya, dalam proses hamil sampai kelahiran sampai balita pun itu harus terus kita monitor dan kita jaga kondisi gizi dan sebagainya, sehingga nantinya ketika anak itu sudah tumbuh sudah memiliki syarat-syarat kesehatan yang memang harus dipenuhi sebagai seorang anak agar mereka tidak mengalami stunting. Artinya kemudian ini mengalami kemajuan signifikan. Kalau dulu programnya itu hamil ya, pas mengandung itu baru sibuk ini harus begini-begini. Sebelum menikah harus dipersiapkan ya, biar calon ibu ini punya pengetahuan yang bagus terkait knowledge dengan tentang gizi supaya nanti tidak terjadi stunting. Nah, Mas Purbo, apa yang kemudian menyebabkan faktor yang signifikan
yang menyebabkan turunnya angka stunting di Jogja? Ini kan lumayan nih, Yeah. meskipun masih 16 ya, nanti targetnya di 14 gitu. Jadi memang gubernur Ya. Arsotelan selaku gubernur pada waktu itu mengeluarkan pergub nih Ya. secara khusus ya mereka saya baca ya Ya. pada saat nomor 92 tahun 2020 ya mereka tentang rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan stunting daerah istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024. Oke. Jadi memang sudah ditarget 2024 sampai Ya. 2024 itu kita angka stuntingnya harus di angka Di 14. 14, Iya. oke. Nah, dengan pergub tersebut juga telah dibentuk TPRS ya, tim percepatan pengelolaan risiko stunting ya. Artinya memang kita secara komprehensif pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengupayakan agar angka stunting itu turun dan alhamdulillah sudah turun 0,9% dan harapan kita angka 14 akan tercapai di tahun 2024. Oke. Kalau pengalaman Mas Purbo sendiri ketika kecil Iya. terkait dengan apa namanya literasi stunting itu masih inget nggak waktu itu? Kan kita ini ya nggak istilahnya stunting itu kan akhir-akhir ini kebetulan aja ya. Kalau sekarang pemerintah memprogramkan 2 telur, Ya, 2 telur, betul. kebetulan waktu saya kecil tuh Ya. orang tua saya itu juga memiliki peternakan kecil ayam, oke. Jadi dari terpenuhi kecil ya. sudah biasa makan telur terpenuhi, tinggal ngambil di kandang. Tinggal di kandang. Oh Ya, iya. alhamdulillah seperti itu walaupun Iya, itu iya. hanya kecil, Betul. yang hanya waktu itu hanya untuk berjualan telurnya sehingga kebutuhan keluarga kami akan protein dari telur hewani, itu ya. alhamdulillah zaman saya dulu tercukupi. Oke. Ya. Mungkin karena ibu saya dulu guru ya. Oke, jadi Seorang guru jadi emang sudah melek juga ya gitu ya. Sudah Minimal udah tahu ada, ini iya. telur penting gitu. Iya, iya. Meskipun kelihatannya telur ini mudah didapat. Iya. Tapi kenyataannya nyun sewu nih, ketika ada masyarakat yang kurang mampu memang untuk membeli telur saja kadang apa ya maksudnya ya susah gitu ya waktu itu ya. Nah, sekarang saya kira ini jadi apa namanya sumber kebutuhan protein telur. yang sangat terjangkau menurut Betul saya. sekali kan telur paling di pasaran sekarang satu biji ada yang masih jual, ada yang 1.500, ada yang 2.000 ya tergantung kualitas telurnya. Oke, Mas Purbo, kalau pengalaman jenengan ketika mendampingi apa namanya program-program untuk penurunan stunting itu seperti apa sih kondisi di lapangan saat ini? Program stunting biasanya kami melakukan pendampingan di masyarakat biasanya berbarengan dengan program pencegahan pernikahan usia dini biasanya karena di situ juga dikolaborasikan bahwasanya pasangan-pasangan muda yang akan menuju jenjang pernikahan juga dibekali oleh knowledge tentang pengetahuan tentang bahaya stunting dan sebagainya sehingga mereka juga harus mempersiapkan diri pengetahuan-pengetahuan yang memang dibutuhkan sehingga ketika mereka memutuskan untuk melangkah menikah, mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang stunting dan sebagainya sehingga mereka tahu apa yang akan dihadapi setelah menikah. Bojoku hamil harus ngapain anaknya lahir dia gimana ya, mereka harus ada gambaran tentang itu. Pertanyaan paling banyak di masyarakat apa ke Mas Purbo? Tentu saja stunting itu selain tentang angka ilmu pengetahuan ya tentu saja sampai ke perekonomian biasanya nariknya ke perekonomian karena untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sebagainya itu kembali ke masalah ekonomi akhirnya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan sehingga kebutuhan dasar yaitu kebutuhan pokok pangan itu terpenuhi sehingga angka stunting bisa turun dan mereka tidak menjadi bagian dari stunting tersebut. Artinya ini saling keterkaitan keterkaitan. Nah, ujungnya juga kesejahteraan ini ya, Mas Purbo ya. Tentu memang di Jogja ini kita tahu juga kemarin juga ada predikat ya untuk Jogja apa namanya disebut dengan dijadi perhatian ya tingkat kemiskinannya masih apa namanya disebut tinggi ya. Artinya walaupun ini kayak paradok karena tingkat kebahagiaannya paling tinggi. Ini lucu juga ini. Kemudian ada yang beberapa nyebut juga enggak apa-apa di predikat gitu. Itu jadi warning kita ya supaya kita tidak terlalu nyaman di Jogja gitu. Karena orang di Jogja terlalu nyaman Mas Purbo ya. Kadang kita lupa. Oke, balik ke stunting lagi. Nah, kira-kira kemudian
program yang akan dilakukan lagi dalam kacamata Mas Purbo ini apa terkait supaya nanti tercapai nih kan 2024 sebentar lagi nih. Sementara 16 ke 14 ya lumayan ya udah mau dekat ini. Seperti apa? Saya tentu saja selaku anggota dewan tentu saja hanya mensupport program-program yang sudah di-create oleh dari OPD terkait beberapa OPD yang telah karena seperti tadi kita sampaikan ini memang harus kerja bersama, tidak mungkin hanya masalah stunting namun sampai ke gizi dan sebagainya. Dari Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka juga sudah mensosialisasikan program kegiatan gemar makan ikan. Selain telur ada ikan gemar juga, makan ikan. Karena kita daerah istimewa Yogyakarta memiliki laut yang panjang, luas, artinya sebetulnya gemar makan ikan itu juga merupakan salah satu solusi, salah satu yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan protein warga masyarakat, karena dan juga pengolahan makanan juga, Pak Mas. Banyak program stunting itu terjadi juga sebetulnya telur tuh ada, tapi karena diolahnya gitu-gitu saja kadang pada bosen, telur lagi, pada bisa dikreasi, yang artinya apapun nanti bentuknya tetap menjadi sumber protein yang kita butuhkan. Itu juga dari dinas UMKM daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki program mendorong ke sana supaya ini artinya semua OPD memiliki program-program unggulan yang untuk mensupport agar angka stunting ini turun karena ini tidak hanya menjadi beban salah satu OPD namun ini beban dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan, artinya harus disengkuyung oleh seluruh OPD yang ada. Nah, jadi dari obrolan kita tadi, kalau menurut Mas Purbo sendiri stunting itu seperti apa sih? Jadi stunting itu bukan hanya masalah statistik, namun ini adalah saatnya kita untuk bertindak tegas, bagaimana stunting itu menjadi beban besar kita bersama, sehingga bukan hanya pada pertumbuhan fisik anak saja, namun masa depan otak mereka, otak dari anak-anak ini ketika mereka tumbuh berkembang. Jadi saya melihat bahwasanya stunting ini menjadi beban besar kita bersama, karena tidak hanya pertumbuhan anak secara fisik, namun otak itu juga menjadi sangat penting. Mari bersama kita hadapi dan bergerak maju dalam menangani stunting di daerah istimewa Yogyakarta ini. Mas Purbo tadi sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ini ada peran penting orang tua. Nah, seperti apa sih edukasi yang seidealnya atau seidealnya dilakukan oleh orang tua untuk mendukung proses penurunan angka stunting ini di Yogyakarta? Jadi knowledge bagi orang tua, calon ataupun calon orang tua itu adalah sangat penting. Mereka harus setidaknya memiliki pengetahuan tentang nutrisi, kemudian tentang ASI eksklusif, dan juga pemeriksaan rutin bagi ibu dari hamil sampai nanti melahirkan. Dan saya yakin dengan satu langkah kecil hari ini itu akan membawa perubahan besar untuk generasi kita mendatang, Mas. Nah menarik sekali ini karena tadi juga muaranya nanti kesejahteraan ekonomi. Nah selanjutnya kita akan ngobrolin soal peran perekonomian Jogja untuk kemudian mendukung upaya stunting ini salah satunya dan khususnya melalui UMKM karena Jogja ini terkenal brandingnya adalah kota UMKM. Ratusan ribu UMKM hadir di Jogja dan ini disebut sebagai penyokong ekonomi rakyat. Nah nanti kita akan ngobrol ini. Saksikan terus podcast Tribun Jogja setelah yang berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.